Pelatih Kluivert menolak melihat ranking FIFA sebagai tolok ukur utama dan percaya kemampuan Garuda bakal lebih berbicara di lapangan. Dia optimistis, pengalaman menghadapi Arab Saudi dan Irak menjadi modal strategis untuk melaju jauh di babak keempat. Vandenberg memuji banyaknya peluang yang diciptakan tim U23 meski belum mencetak gol, menekankan fokus utama seharusnya pada penyelesaian akhir. Mental tangguh dan agresivitas disebut sebagai kunci agar peluang itu akhirnya berbuah gol. Mauro Zylstra diprioritaskan untuk memperkuat lini depan dengan proses naturalisasi yang hampir rampung, sementara Jairo Redowald terkendala regulasi FIFA dan administrasi. Pelatih Malaysia U23 Nafuzi Zain menegaskan timnya siap bertanding habis-habisan di SUGBK, menyadari tekanan tinggi dari ribuan supporter Indonesia. Meski status Indonesia lebih diunggulkan, Malaysia tidak datang hanya untuk bertahan. Ivar Jenner resmi masuk skuad utama FC Utrecht setelah tampil konsisten sebagai starter di Jong Utrecht, siap berlaga di Eredivisie dan kompetisi Eropa. Bagi timnas Indonesia, ini momentum positif. Gelandang 21 tahun ini siap memperkuat Garuda dengan pengalaman top level. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, skuad Garuda berstatus sebagai tim dengan peringkat FIFA paling rendah di antara peserta grup. Meski demikian, pelatih Patrick Kluivert menegaskan bahwa posisi di ranking bukan patokan utama dalam menentukan peluang sebuah tim. Kami adalah tim dengan ranking terendah, tapi kami yakin bisa melakukan hal besar. Yang lebih penting adalah bisa melakukannya di atas lapangan, ujar Kluivert. Ia menyoroti motivasi tinggi para pemain yang siap mencetak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Baginya, pencapaian tim yang berhasil melaju sejauh ini merupakan modal penting dalam menghadapi fase lanjutan. Kluivert juga mengakui bahwa hasil undian mempertemukan Indonesia dengan lawan-lawan tangguh yang sudah memiliki pengalaman lebih banyak di ajang internasional. Meski begitu, ia tetap tenang. Ia menilai bahwa tidak ada tim yang benar-benar asing bagi Indonesia, mengingat Arab Saudi dan Irak merupakan lawan yang sudah pernah dihadapi pada babak sebelumnya. Perasaan saya baik, ini memang grup yang berat, tapi kami akan bersiap untuk menghadapi tim-tim ini dalam pertandingan, ungkapnya. Ia menambahkan, meskipun medan laga kini berbeda, pengalaman melawan tim-tim tersebut memberi sedikit keuntungan dalam persiapan taktis. Menurut Kluivert, ronde 4 adalah fase terbuka yang memberi peluang bagi semua peserta. Maka dari itu, kesiapan mental dan strategi akan menjadi penentu utama. Meski tak diunggulkan, semangat tim menjadi elemen kunci untuk menantang dominasi dua kekuatan besar Asia di grup. Dengan status non-unggulan dan tekanan berat di depan mata, Indonesia tetap melangkah dengan kepala tegak, membawa harapan dan tekad besar untuk terus mendobrak batas. Gerald Vandenberg menganalisis performa timnya usai laga kedua Piala AFF melawan Filipina yang berakhir imbang tanpa gol. Menurutnya, lini depan Garuda Muda tidak bisa dinilai tumpul jika melihat jumlah peluang yang diciptakan, sehingga belum saatnya khawatir terhadap statistik gol yang belum kunjung datang. Vandenberg menegaskan bahwa penilaian produktivitas tim sebaiknya dilihat dari luasnya peluang yang tercipta. Lebih lanjut, ia memuji cara tim bermain dan agresivitas mereka dalam menyerang. Vandenberg menilai, secara keseluruhan skema dan intensitas permainan sudah berjalan sesuai harapan. Bahkan, hasil 1-0 berstatus gol bunuh diri tidak mencerminkan potensi lini depan, karena seharusnya tim bisa menghasilkan hingga 4 atau 5 gol pada pertandingan tersebut. Pernyataan ini mengisyaratkan sikap optimistis Vandenberg terhadap perkembangan tim yang bisa dikembangkan melalui ketajaman dan penyelesaian akhir. Ia percaya bahwa aspek non-teknis seperti mental, racikan taktikal, dan keberanian tampil agresif saat menyerang akan menjadi kunci untuk menuntaskan peluang menjadi gol. Meski hasil tersebut belum ideal, sang pelatih ingin memfokuskan perhatian pada progres tim. Konsistensi dalam menciptakan peluang dan keberanian mengubah dominasi menjadi gol menjadi agenda utama jelang laga penentu menghadapi Malaysia yang akan menentukan posisi di klasemen grup. Dengan satu pertandingan tersisa, optimisme Vandenberg tetap tinggi. Ia menegaskan bahwa proses membangun dan mematangkan mental tempur lebih penting daripada serangan opini atau tekanan dari luar. Bagi Vandenberg, fase ini menjadi momentum tepat untuk memperkuat karakter tim, agar kedepannya lini serang Indonesia U23 tidak hanya tajam dalam peluang, tapi juga tajam dalam mencetak gol. Dua nama tengah muncul sebagai kandidat naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia, Mauro Zylstra dan Jairo Redowald. Inilah penjelasan detailnya berdasarkan perkembangan terkini.
Mauro Zylstra yang lahir pada 9 November 2004 di Belanda, kini bermain sebagai penyerang di Volendam U21. Ia memiliki garis keturunan Indonesia lewat nenek dari Bandung. Proses naturalisasinya telah berjalan sejak pertengahan 2024 dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pada Juli 2025 bahwa Zylstra akan segera resmi menjadi warga negara Indonesia. Meski dokumen administrasi masih diperiksa, nama Zylstra sudah masuk dalam daftar prioritas PSSI. Kehadiran striker muda ini diharapkan mempertebal lini depan timnas Indonesia dalam menghadapi babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia dan kejuaraan di masa depan. Sementara itu, nama Jairo Riedewald sering disebut sebagai kandidat naturalisasi karena ibunya berdarah Indonesia. Namun, proses naturalisasinya menghadapi banyak hambatan. Riedewald pernah tampil 3 kali untuk timnas Belanda pada tahun 2015, sehingga perpindahan federasi ke Indonesia menjadi rumit menurut regulasi FIFA. PSSI memutuskan menunda pengajuan karena dokumen belum lengkap dan potensi masalah administratif di masa depan dinilai terlalu besar. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut proses tersebut lebih sulit dibanding kasus Martin Paes dan hingga kini belum ada progres resmi yang berarti untuk memasukkan Riedewald dalam skuad timnas Indonesia. Secara garis besar, 2 nama ini menjadi sorotan publik. Zylstra menawarkan potensi baru di sektor penyerangan, sementara Riedewald memberikan opsi untuk memperkuat lini tengah jika kendala dokumen bisa diselesaikan. Namun dari status terkini, Mauro Zylstra lebih realistis untuk segera bergabung, sedangkan posisi Jairo Riedewald masih belum jelas. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada kelengkapan administrasi dan keputusan resmi dari PSSI dan FIFA. Menjelang laga penentu grup A, pelatih timnas Malaysia U23 Nafuzi Zain menyebut timnas Indonesia sebagai calon kuat juara. Meski mengakui kekuatan Indonesia, Nafuzi menegaskan bahwa timnya siap tampil maksimal demi meraih kemenangan dan membuka peluang lolos ke semifinal. Malaysia U23 saat ini berada di posisi ketiga klasemen grup dengan 3 poin. Tertinggal 3 angka dari Indonesia yang menempati puncak. Hanya kemenangan yang bisa menjaga harapan Harimau Muda melaju ke babak selanjutnya. Nafuzi memahami betul tingginya tensi rivalitas antara kedua negara dan menyadari tantangan besar yang dihadapi timnya, terutama karena akan tampil di depan puluhan ribu supporter Indonesia. Dalam sesi konferensi pers, Nafuzi menyebut bahwa pertandingan melawan Indonesia akan menjadi laga yang sulit, namun bukan berarti tak bisa dimenangkan. Ia menyatakan bahwa anak asuhnya tidak akan menyerah begitu saja dan siap memberikan perlawanan terbaik. Bagi Malaysia, pertandingan ini adalah kesempatan terakhir untuk bertahan di turnamen. Nafuzi juga menyoroti kekuatan mental yang harus dimiliki pemainnya. Ia menyadari bahwa atmosfer di SUGBK akan sangat menekan. Namun ia meminta para pemain untuk tetap percaya diri, baik secara fisik maupun mental. Baginya, keyakinan dalam bermain menjadi kunci penting menghadapi tekanan besar dari supporter tuan rumah yang dikenal fanatik dan mendukung penuh timnas Indonesia. Meskipun Indonesia diunggulkan dan tampil konsisten sejak awal turnamen, Malaysia tidak datang untuk sekedar bertahan. Pelatih 47 tahun itu menegaskan bahwa mereka akan bertarung habis-habisan demi 1 tiket semifinal. Kini, semua mata tertuju ke SUGBK, tempat di mana salah satu dari 2 tim besar Asia Tenggara ini akan memastikan langkah ke babak berikutnya. Ivar Jenner berhasil menembus skuad utama FC Utrecht menjadi langkah besar dalam karirnya. Setelah rutin tampil penuh sebagai starter di 5 pertandingan terakhir bersama Jong Utrecht di Eerste Divisie, ia kini masuk daftar resmi tim senior yang berlaga di Eredivisie, Piala KNVB, dan kualifikasi Liga Eropa. Musim lalu, pemain 21 tahun ini menjadi andalan kelas 2 klub. Selalu dipercaya dalam 26 laga dan hampir tidak pernah absen sebagai starter. Konsistensi tersebut membuktikan kematangan dan daya saingnya di lini tengah. Promosi tersebut disampaikan secara resmi oleh FC Utrecht melalui laman klub dan dokumen skuad utama musim depan, terbukti dengan nomor punggung dan sesi foto bersama pemain senior. Di bawah arahan pelatih Ron Jans, Jenner menjadi salah satu dari 9 gelandang yang diproyeksikan untuk memperkuat tim utama, bukan sekadar pelapis. Jejaknya di Akademi Ajax sebelum bergabung ke Utrecht pada 2016 menjadi fondasi yang kuat. Ia menandatangani kontrak profesional pertama pada 2021, kemudian memperpanjang kontrak hingga 2026, menegaskan komitmen klub padanya. Peningkatan posisinya juga bertepatan dengan persiapan FC Utrecht menghadapi kompetisi ketat musim depan. Selain Eredivisie, klub juga akan bersaing di Piala KNVB dan babak kualifikasi Liga Eropa pada akhir Juli, memberikan peluang debut senior Jenner di panggung Eropa.
Bagi timnas Indonesia, kabar ini menjadi sinyal positif bagi regenerasi skuad. Ivar sudah mengantongi 21 caps bersama timnas senior dan tampil di level U23. Kini, dengan rutinitas latihan bersama skuad Eredivisie, kemampuan taktis dan fisik Jenner diprediksi akan semakin matang. Kesempatan emas ini bisa menjadi tonggak poin balik karir Ivar Jenner. Dunia sepak bola tanah air kini menanti aksi gelandang muda ini berlaga di kancah Eropa dan kembali memperkuat tim Garuda dengan pengalaman baru.